Oke, ketemu lagi kita lewat podcast saya, Pinter Bersama Teknologi AI ya. Kali ini saya akan membahas tagar yang sedang ramai di media sosial saat ini, yaitu Singapura telah mendeklarkan tagar Sell Indonesia. Nah, kemudian Indonesia juga tidak mau kalah menulis tagar yaitu sell Singapura. Nah, mari kita lihat nilai plus minus daripada resiko-resiko sell Indonesia dan sell Singapura. Ini yang akan kita lihat ya, karena saat ini kan lagi terjadi ya boleh dikatakan ada perubahan-perubahan nilai tukar, pelemahan nilai tukar rupiah di Indonesia termasuk nilai di IHSG yang terus melemah, ini ada asumsi-asumsi bahwa ada peran daripada negara tetangga kita ya, negara Singapura. Dan itu yang lebih mempertegas lagi dengan ada semacam tagar Sell Indonesia. Nah, tentu ini ada yang merasa dirugikan dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo dengan para menterinya. Salah satunya atau salah duanya yaitu Menteri Purbaya dan Menteri Arman, yaitu mengedepankan kedaulatan ekonomi Indonesia. Selama ini sumber daya alam Indonesia dieksplor itu lebih banyak menguntungkan asing daripada negara kita sendiri. Seperti cadangan devisanya banyak yang tidak berada di Indonesia tapi berada di luar. Nah, kondisi-kondisi regulasi yang berlaku ini yang sudah mulai berlaku di bulan Juni ini lewat PP 21 2026 ini dengan adanya kebijakan ekspor satu pintu ini ada yang terganggu, termasuk salah satunya ya itu Singapura ya. Sehingga muncul tagar Sell Indonesia dan Indonesia juga tidak mau kalah, sekarang lagi dikembangkan Sell Singapura. Nah, jika kondisi ini terus atau terjadi, kira-kira kita lihat siapa yang lebih diuntungkan. Ya tentu kita tidak berharap kedua ini harus terjadi, tapi fakta di lapangan ini sudah mulai sedang terjadi ya, akibat regulasi yang saya sebutkan tadi, kebijakan-kebijakan fiskal dan kebijakan-kebijakan moneter, itu yang sudah terjadi itu adanya ekspor satu pintu yang dilakukan oleh DSI ya. Nah, mari kita lihat nilai plus minusnya daripada jika ini terus ya boleh dibilang ini perang ekonomi antara Singapura dan Indonesia ini itu terjadi ya. Sebenarnya kita lihat dulu ya apa apa plus minus ya agar supaya masyarakat juga paham ya. Jadi jangan kita asal menyampaikan satu gagasan tapi kita tidak tahu konsekuensi-konsekuensi akan terjadi. Oke, mari kita lihat saja ya. Saya lanjut ini ya. Siapa lebih besar? Tagar Sell Indonesia vs tagar Sell Singapura. Jadi analisis besar investasi dan dampak ekonomi. Ini yang akan saya bahas ya. Berapa besar investasi dan dampak ekonomi masing-masing negara. Mari kita lihat ya. Oke, kita lihat Singapura sendiri itu investasi di Indonesia. Ini data yang saya ambil dari AI ya, referensi yang diambil ya, dari berbagai referensi ya. Nah, kalau kita lihat dari besar investasi di Indonesia ini oleh Singapura yaitu kurang lebih 2.000 sampai 2.500 triliun ya. Nah, sektor utama mereka investasi di perbankan dan jasa keuangan. Selanjutnya properti dan real estate. Ketiga kawasan industri, keempat telekomunikasi, kelima logistik dan transportasi, keenam retail dan konsumer, dan ketujuh pasar modal. Ini investasi Singapura yaitu sebesar kurang lebih 2.500 triliun. Nah, sementara Indonesia menginvestasi di Singapura itu kurang lebih 650 sampai 1.000 triliun melalui Sovereign Wealth Fund INA ya. BUMN Indonesia, perusahaan swasta dan konglomerasi, dana individu dan family office ya.
simpanan dan dana masyarakat Indonesia tidak tercatat penuh. Jadi ini dua kondisi investasi, ini akumulasi 10 tahun terakhir ya, ini data ini ya. Ini uh, Singapura investasi kurang lebih 2.000 sampai 2.500 triliun, sementara Indonesia itu dalam berbagai bidang, dalam berbagai sektor ya. Indonesia 650 sampai 1.000 triliun ya. Itu dia, itu besaran dana investasi. Oke, selanjutnya kita lihat skenario. Sekarang kita pakai skenario tagar atau tagar Shell Indonesia yang digaungkan oleh negara Singapura ya. Nah, kita lihat apa yang akan terjadi, dampak yang akan terjadi jika tagar ini itu terjadi ya. Nah, mari kita lihat. Nah, dampaknya terhadap Indonesia, Shell Indonesia dengan besar investasi 2.000 sampai 2.500 triliun itu, maka ya ini sekarang yang sedang terjadi dan memang itu sudah berhenti. Kita lihat grafiknya, kita bisa kelihatan memang sudah keluar secara perlahan memang. IHSG turun, rupiah tertekan, yaitu fakta di lapangan sudah terjadi. Berarti memang ya skenario akibat kebijakan ekspor satu pintu ini PP 21 2026 ini itu ya sudah, ini sedang terjadi capital outflow ya, foreign capital outflow. Nah, sekarang IHSG turun, rupiah tertekan. Nah, yield SBN terpaksa harus dinaikin untuk mengimbangi uh, menarik investasi masuk ya. Akibat ada foreign capital outflow. Kan kalau mau lihat faktor lain, geopolitik dunia kan sudah mulai aman. Harga minyak juga belum naik bagaimanapun, masih di batas yang wajar ya. Kemudian suku bunga Amerika bagus. Berarti rupiah Indonesia tertekan dan IHSG turun. Ini ya, apalagi kalau bukan ada pengaruh-pengaruh yang ya investor asing yang terkait dengan kepentingan di Indonesia yang mereka kenyamanannya terganggu. Dan ini memang kalau kita lihat di Singapura kan ya apa itu saham-saham sumber daya alam itu mulai turun ya di waktu dekat. Jadi ini sudah mulai saling berpengaruh ya akibat kebijakan kita, yaitu seperti ada under invoicing, over invoicing, transfer pricing. Nah, itu selama ini menguntungkan negara Singapura. Nah, sekarang dengan kebijakan ini kan keuntungan mereka sudah tidak seperti yang sebelum itu, maka mereka terganggu sehingga muncullah tagar Shell Indonesia ya. Jadi kita lihat ini dampak bagi kita ya. Jadi investasi baru tertunda ya. Itu IHSG turun, rupiah tertekan sudah terjadi, yield SBN naik ya. Kita lihat sekarang sudah dari 5, berapa sekarang sudah 6, sekian ya. Nah, sudah. Nah, kemudian namun Indonesia tetap punya kekuatan. Jadi walaupun dampak ini IHSG turun, rupiah tertekan, yield SBN naik, investasi baru tertunda, tapi dalam kondisi itu pasar domestik 200 ini kita masih punya kekuatan. Jadi sebenarnya ini ada plus ada minus. Jadi ya sudah, kalau yang memang menakut-nakuti Indonesia akan hancur dan lain sebagainya, saya kira jangan terlalu panik. Kita tidak usah panik. Memang ya terganggulah ekonomi kita, tapi sampai memang sampai Indonesia mau kolaps ini, apalagi yang disampaikan oleh para ekonom. Saya aja bukan ahli ekonom, hanya berbekal belajar daripada AI ini, saya bisa mendapatkan data-data yang relevan dan rasional. Saya sebagai seorang akademisi membaca bahwa ini data yang benar gitu ya. Kita tidak terlalu panik ya. Jadi sumber daya alam melimpah, kita punya. Konsumsi dan UMKM tetap berjalan. DHE nanti SDA tetap masuk. Ini kalau dia terjadi, dengan kebijakan yang baru kan kita PDHE ini pasti akan ada nilai. Tidak mungkin tidak berhasil DHE ini. Kalaupun ada penyimpangan-penyimpangan, ya itu wajar, pasti akan terjadi karena ya namanya kita bangsa Indonesia belum ya istilahnya belum bersih daripada keinginan untuk korupsi ya. Nah, itu tetap masih ada, apalagi ada campur tangan partai untuk kepentingan partai. Ya sudah, di sana masih berkecamuk kondisi ini. Selama ini sudah terjadi ya oligarki dan partai dan segala macam lah, dan investor itu sudah sekian lama, dan Prabowo coba merubah ini ya. Jadi investor lain dapat mengganti. Ada kalau Singapura mengatakan Shell Indonesia, walaupun saya percaya modal. Nanti kita lihat sebentar dalam postingan saya berikut, saya akan bikin posting yang lain itu berapa banyak sih investor-investor yang ada di Indonesia. Nanti kita lihat negara-negara yang memang Singapura sih yang terbanyak 30%.
Tapi kan masih ada Jepang, Cina, Timur Tengah, India, dan lain-lain bisa menggantikan kan. Jadi ya kenapa kita harus panik? Jadi itu. Nah sekarang jika tagar sel Singapura itu apa kita kembangkan, yaitu kehilangan salah satu tujuan investasi terbesar ya. Dampak bagi Singapura. Ini Singapura. Jadi kalau dia dia mengenjot tagar sel Indonesia, kebijakan itu digaungkan, saya dengar dari salah satu petinggi negara Singapura yang menyampaikan ini, yaitu dari di media sosial seperti itu, ya. Maka dampak sendiri kalau dia mengatakan itu ya mereka Singapura akan kehilangan salah satu tujuan investasi terbesar ya. Dan itu yang sudah mulai memukul juga Singapura saat ini. Jadi silakan saja kalau Singapura, dan saya yakin tidak lah. Memang kalau saya lebih cenderung ya kita bisnis ya nego saja, jangan selama ini terlalu banyak diuntungkan di Singapura ya. Kalau saya nanti terakhir, pendapatan jasa keuangan turun, fee perbankan turun, return investasi turun. Tapi ekonomi Singapura tetap hidup karena portofolio investasi global, pusat keuangan dan perdagangan dunia, kekuatan logistik dan jasa keuangan, inovasi dan teknologi. Jadi tagar sel Indonesia tetap menguntungkan dua-dua belah pihak, tidak ada yang saling menguntungkan, dua-dua rugi ya. Jadi ya pasti akan berpikir di sini. Tapi Indonesia kita saat ini harus berani menentukan kedaulatan ekonomi Indonesia, jangan takut. Maka saya suka memposting ini agar supaya kita masyarakat mendukung kebijakan Presiden Prabowo. Selama ini Indonesia merasa dirugikan, sekarang kita harus tegas ya. Nah, skenario sel Singapura. Mari kita lihat skenario sel Singapura ya. Nah, skenario sel Singapura ini kalau ini ya, kalau kita lihat skenario sel Singapura ya, apa yang terjadi kalau ini sel Singapura ya? Oke, mari kita lihat dampak bagi Singapura. Kalau Indonesia sekarang mulai melakukan counter dengan sel Singapura ya. Indonesia menarik dana dan kegiatan dari Singapura. Nah, apa yang terjadi bagi Singapura? Yaitu kehilangan pajak korporasi. Singapura akan kehilangan pajak korporasi. Fee bank wealth management turun. Fee perdagangan internasional turun. Kehilangan status pusat regional. Dampak langsung ke model bisnis Singapura gitu ya. Jadi Singapura sangat tergantung pada Indonesia, pasar dan investasi terbesar di ASEAN. Arus dana, perdagangan dan investasi regional, stabilitas ekonomi negara tetangga. Ini problem ya. Nah, kalau Indonesia menggaungkan sel Singapura, walaupun belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Indonesia, ini hanya perlawanan rakyat saja yang merasa disolimi lah. Saya sendiri sih merasa seperti itu. Singapura harus fair lah. Saya kira Singapura harus fair, jangan hanya untung sendiri, tidak mau Indonesia juga memberi keuntungan yang layak lah gitu ya. Nah sekarang dampak bagi Indonesia jangka pendek perlu penyesuaian sistem keuangan, infrastruktur keuangan belum setara, biaya transisi dan relokasi ini jangka pendek. Jangka panjang jika DHE akan meningkat di dalam negeri, penerimaan pajak meningkat, likuiditas domestik meningkat, pusat keuangan Indonesia menguat. Jadi ya kita lihat kalau kita sell Singapura, Indonesia lebih banyak manfaatnya daripada Singapura menyampaikan tagar sell Indonesia ya. Yang akan terpukul Singapura ya. Jadi Singapura ya sudah harus win-win solusi dengan Indonesia kalau nggak mau ya silakan saja, hantam aja. Kita bangsa yang berdaulat. Kenapa kita harus tunduk pada negara yang hanya mementingkan keuntungan negara mereka sendiri tanpa memperhatikan negara yang diambil sumber daya alamnya ya itu. Oke. Nah, mari sekarang kita lihat pakai skala ya. Ini kita pakai skala ya. Kalau kita pakai skala siapa yang lebih untung ya kalau kita pakai skala ya. Oke, kalau kita pakai skala 1 sampai 10. Ini skala 1 sampai 10 ya. Mari dari faktor sumber daya alam, Indonesia 10, Singapura 1. Sumber daya kita yang punya kan ya cuma satu, dia cuma punya infrastrukturnya dengan administrasinya. Itu yang banyak bermasalah sekarang. Pasar domestik Indonesia 10, Singapura 2. Modal finansial itu Indonesia 4, Singapura yang besar. Memang di sini Singapura menang 10. Pusat keuangan kita hanya 3, Singapura 10.
Ini scale yang dibuat oleh AI ya. Ini scale yang dibuat oleh AI dengan asumsi-asumsi tadi. Kemudian posisi logistik dan geografik Indonesia 7, Singapura 10. Kemudian ketahanan konsumsi domestik Indonesia 10, Singapura 3. Jadi total skor kalau kita lihat siapa yang lebih bergantung, jadi Indonesia kekuatan negosiasinya lebih tinggi kita ya. Kita Indonesia lebih siapa lebih bergantung ya. Jadi Indonesia lebih 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 hebat daripada Singapura. Jadi ya silakan kalau Singapura mau mau mengembangkan tagar sel Indonesia, oke, Indonesia juga bisa. Cuman memang sih belum dihembuskan, belum disampaikan secara resmi oleh pemerintah Indonesia. Ya, kalau sampai pemerintah Indonesia menyampaikan sel Indonesia, sel Singapura, maka ini akan terjadi dan akan lebih menguntungkan Indonesia walaupun Indonesia juga akan terpukul dengan sel Indonesia ini. Jadi kesimpulannya adalah kalau saya mau tarik kesimpulan adalah ya ini kesimpulannya maka sel Indonesia ini pasar keuangan terguncang, tetapi catat ya, ini yang selalu dihantam oleh para ya apakah ini provokator ini ahli-ahli ekonomi yang saya sebut provokator, apakah pasar keuangan akan terguncang, tetapi ekonomi real tetap berjalan. Jadi akan tidak sama 98 pun juga sudah kacau begitu, memang sudah mati Indonesia. Tidak kan? Itu paling terburuk kondisi 98 beda dengan kondisi sekarang. Ya. Nah, sekarang sel Singapura dampaknya terhadap model bisnis Singapura justru bisa lebih besar ya. Itu tadi kan scale. Kalau pakai scale itu 44 kita Singapura 36. Indonesia lebih kuat. Kalau mau sel Indonesia dan sel Singapura ini mau diperhadapkan ya. Jadi Indonesia memiliki daya tawar kuat karena pasar besar, SDA dan konsumsi domestik yang masif. Sementara Singapura memiliki keunggulan di modal, jasa keuangan dan posisi global. Itu aja. Jadi dari segi kita yang punya barang kok, kenapa mereka yang mau atur? Ya suka-suka kita mau jual atau tidak kan. Gitu. Jadi jangan. Jadi ya sudah kesimpulan. Jadi terakhir Singapura unggul pada modal dan jasa keuangan. Indonesia unggul pada pasar SDA dan skala ekonomi. Dalam jangka pendek pasar keuangan lebih kuat di Singapura. Tetapi dalam jangka panjang ingat. Dalam jangka panjang jika ini berhasil daya tawar Indonesia, ekonomi real Indonesia jauh lebih besar. Jadi ini yang perlu diingat oleh para ya boleh dibilang yang tidak mendukung pemerintah kita saat ini. Mereka sekarang sedang mencari ya ini hari isu demo apa semua itu semua apa upaya-upaya saya yakin itu digerakkan oleh asing bukan murni bangsa Indonesia yang atau orang-orang lawan politik Prabowo yang tidak berkuasa ingin berkuasa dan coba ingin menjatuhkan Prabowo ya padahal program-programnya bagus ya. Saya kira saya tidak mendukung Prabowo dalam arti apa saya mendukung programnya gitu ya. Jadi itu yang perlu dipahami oleh kita. Oke, saya kira ini yang topik saya sel Indonesia dan sel Singapura ini. Kalau ini diperhadapkan pasti dimenangkan oleh Indonesia walaupun kondisi ekonomi Indonesia pasti akan terpukul ya. Nanti kita lihat sebentar di podcast saya yang berikut terkait kenapa Indonesia akan terpukul juga karena ya kita lihat modal Singapura itu investasi Singapura yang negara yang terbesar investasi di Indonesia ya. Oke, saya kira ini semoga bermanfaat bagi kita dan tentu saya secara akademisi sebagai akademisi saya selalu berpikir yang positif ya. Ini harus dibicarakan ya, dibicarakan bersama. Tidak usah mengedepankan ego. Singapura jangan ego karena kita punya barang. Anda ya sudah Anda punya infrastruktur, punya jaringan, tapi Indonesia punya barang. Kalau jaringan dengan metode sekarang kan kita. Jadi negolah win-win solusi. Kalau saya cenderung sebagai akademisi menyarankan seperti itu. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di podcast saya yang lain.